Bursa Sarlubi sebagai tokoh nasional, bagaimana pandangan Bapak? Kami datang dari Jakarta, ada yang dari NTB, ada yang dari Medan, ada yang dari Jogja. Ya. Begitu kami lihat antusiasme di lapangan, kami optimis Bang Bursa menang. Kami titipkan satu hal, pada tanggal 27 November nanti, kami yang datang dari Jakarta ini akan menerima pesan bahwa Bang Bursa dan Yuda Widya menang. Ingat, lahat coblos nomor 2. Kalau Bursa menang, kalau Bursa Widya menang, apa Bapak? Sudah 2 bulan lebih Pak Bursa Widya kampanye. Bagaimana kira-kira menurut evaluasi Bapak? Insya Allah ya. Jadi pemimpin itu keberhasilannya untuk menjadi pemimpin ya dari rakyat. Rakyat akan menentukan siapa pemimpin terbaik, ya siapa pemimpin yang diharapkan. Mudah-mudahan. Gitu ya. Pak Bursa sama Widya sudah banyak memperkenalkan diri, memperkenalkan program-program mereka, melayat, ya, bertakziah, itu bagian dari kehidupan bermasyarakat dan itu beliau lakukan. Nah ini salah satu contoh ke depan, mudah-mudahan beliau berdua akan menjadi pemimpin yang disayangi oleh masyarakat Kabupaten Lahat. Faktanya sudah ledakan-ledakan pendukung sudah meledak di mana-mana kan Pak? Alhamdulillah. Gitu ya. Nah, oke, makasih Pak. Masalah kita ini adalah soal kemiskinan. Di BPPS, di BPS, Biro Pusat Statistik melaporkan kira-kira setahun lalu Lahat ini termiskin kedua di Sumatera Selatan. Trasidi juga memiskin. Kamu tuh miskin ini kayu hati. Iya, amin amin. Itulah hebatnya jemaah Islam tuh. Walaupun miskin materi kayu hati, tetap sabar menghadapi hidup. Itu Islam. Amin. Nah jadi karena ini inti pokok masalah kita, saya dengan Widya ini ingin mengambil kebijakan penyelesaian. Memang tidak langsung setelah jadi bupati jadi kayak lampu Aladin. Bim salabim, tidak. 100 hari pertama kita ingin menyusun strategi tata ruang untuk memulai dari mana pembangunan itu sebaik-baiknya. Karena tanpa kita memperhitungkan tata ruang, nanti seluruh pembangunan di Kabupaten itu akan amburadul. Termasuk kalau arah pembangunannya tidak sesuai dengan pertanyaan dia tadi. Iya, benar. Kekayaan alam kita kaya, Limpah. tetapi masyarakatnya juga miskin. Inilah yang disebut Jemu Pintar Jakarta, ironi negara kaya. Kaya tambang, kaya minyak, kaya mineral, kaya ikan, rakyatnya miskin. Pasti ada yang salah urus, ya, mismanagement dan pembangunan. Nah karena itu kita akan pertama
menyusun tata ruang, 2 setelah ketemu baru menyusun strategi anggaran. Kenapa anggaran harus kita susun strateginya? Selama pemerintah yang ada yang lalu-lalu ada kurang tepatan dalam mengatur anggaran. Lahat 70% tinggal di desa. Ini desa bukan ini? Desa Payu. Desa Payu. 30% penduduk tinggal di kota, tetapi anggaran 70% di kota. Akhirnya desa ditinggal. Ini menyebabkan ada disparitas, kesenjangan antara kota dan desa. Kota agak maju ekonominya dan penghasilannya, desa rontok ekonominya dan rendah penghasilannya. Daya belinya rendah, kota lumayan. Contoh City Mall. Ada yang pernah ke City Mall, Jemu Payu? Lamar ate, Pak. Hah? Lamar ate di City Mall kali itu. Pasti ngadem di belanja kan? Numpang ngadem kan? Ada yang belanja? Tidak kan? Pasti, karena begini. Rata-rata pendapatan desa itu satu bulan tuh antara 200 sampai 1,5 juta saat ini. Jadi kalau dia belanja di City Mall 1,5 juta, sampai dapat 3 celana, 4 celana panjang, 5 lah paling maksimum. Masih ada harga 300, 250. Kalau kaos dalam nak lanang 150.000, paling rendah 100 di City Mall itu. Tetapi kalau di kalangan ada kaos dalam harganya 30.000, betul? Nah, itu disparitas pendapatan dan daya beli. Terobosan pertama kita adalah mengatur anggaran 70% kembali ke desa, yaitu kita mulai memperbaiki kopi, persawahan, kebun ketek, dan persabutan. Dan khusus di daerah yang kaya akan hortikultura seperti Jarai, Pagar Alam, dan Kota Agung, kita akan memperkuat tumbuhan hortikultura sayur mayur. Ya, itu nanti akan jadi andalan pokok pendapatan bagi orang desa. Jadi kita memulai membuka lapangan pekerjaan di desa yang seluas-luasnya. Di kota kita perkuat UMKM. Di sini ada yang usaha UMKM? Ada ya? Ada. Cuma dia ngaku karena dia UMKM-nya goreng jengkol. Jeng, Pak. Jeng ya? Kemarin saya di satu tempat, di mana kemarin aku beli jengkolnya. Pokoknya karung kecil itu 200.000.